Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Asisa dari Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Berikut data 10 penyakit terbanyak di Kota Makassar. Yang pertama, ISPA. ISPA merupakan infeksi saluran pernafasan atas yang disebabkan oleh virus atau bakteri yang dapat menyebabkan rinitis atau common cold atau nasofaringitis. Edukasi untuk infeksi saluran pernafasan atas adalah menjaga kesehatan tubuh melalui makanan bergizi seimbang dan menjaga kebersihan. Pada pasien ISPA harus menghindari penularan kepada orang lain. Meminta pasien untuk menutup hidung dan mulut ketika bersin, segera membuang tisu yang sudah dipakai. Pasien harus mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Saat berada di tempat umum, sebaiknya pasien menggunakan masker bedah yang terstandar. Selanjutnya, hipertensi esensial. Kapan seseorang dikatakan hipertensi? Saat tekanan darah sistoliknya melebihi atau sama dengan 140 mmHg dan diastol lebih atau sama dengan 90 mmHg dengan pemeriksaan yang berulang. Pola hidup sehat menjadi kunci penting dalam mengontrol tekanan darah, terlebih pada usia lansia. Penyebab yang paling sering adalah konsumsi garam, gula, lemak, dan kafein berlebih seperti teh manis, kopi, masakan rumah dengan bumbu yang relatif banyak, jeroan yang dapat menyebabkan tekanan darah. Dianjurkan untuk mengkonsumsi asupan garam tidak melebihi 2 gram per hari. Selanjutnya, olahraga yang dilakukan secara teratur sebanyak 30-60 menit per hari, minimal 3 hari per minggu. Dan yang paling penting adalah minum obat tekanan darah secara teratur. Selanjutnya adalah dermatitis. Dermatitis adalah kelainan kulit yang subjektif yang ditandai dengan rasa gatal dan secara klinis terlihat seperti adanya ruam-ruam merah yang tidak berbatas tegas. Untuk dermatitis, pasien tidak boleh melakukan manipulasi agresif seperti menggaruk atau mengelupas paksa jika ditemukan adanya sisik di kulit. Mandi secara rutin tiap harinya membantu menghilangkan sebum atau minyak berlebih di tubuh. Selanjutnya, menjaga hygiene. Handuk juga dapat menjadi media transmisi penularan penyakit serta tempat kuman dan bakteri. Selanjutnya, infeksi saluran pernafasan akut atas lainnya. Yang dimaksud dengan infeksi saluran pernafasan atas akut lainnya adalah infeksi pernafasan yang berlangsung kurang dari 14 hari dan penyakit ini biasa disebabkan oleh dari invasi bakteri dan virus. Dan biasanya ditandai dengan batuk ataupun kadang disertai dengan demam. Penyakit ini seperti bronkitis akut, bronkiolitis, ataupun pneumonia. Edukasi untuk infeksi saluran pernafasan akut atas lainnya. Yang pertama, gunakan APD atau masker bedah terstandar. Yang kedua, perhatikan etika batuk dan bersin. Yang ketiga, rajin mencuci tangan. Dan yang terakhir, lakukan pembersihan atau desinfeksi permukaan dan benda yang terkontaminasi dengan desinfektan atau rajin menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya adalah gastritis. Gastritis merupakan proses inflamasi yang terjadi di mukosa lambung yang dapat menyebabkan keluhan seperti nyeri ulu hati, mual dan muntah, dan kadang disertai dengan sering sendawa. Gastritis dapat terjadi karena pola makan yang tidak teratur yang mencakup frekuensi makan, jenis, dan jumlah makan. Hindari konsumsi makanan yang merangsang lambung seperti makanan yang asam dan makanan yang pedas. Biasakan makan makanan porsi kecil tetapi sering, dan menjaga pola hidup sehat dengan istirahat yang cukup dan olahraga yang teratur. Selanjutnya adalah penyakit pulpa dan penyakit periapikal. Penyakit ini merupakan penyakit mulut dan gigi yang disebabkan oleh peradangan yang terjadi pada akar gigi. Penyakit ini cukup dengan menjaga higien mulut dan sering menggosok gigi. Selanjutnya adalah gangguan jaringan lunak lainnya. Yang dimaksud di sini adalah pembengkakan atau benjolan yang terdapat di jaringan atau di otot dan jika menekan saraf menyebabkan rasa sakit. Gangguan jaringan lunak sebenarnya tidak dapat dicegah, namun kita dapat melakukan hal-hal yang dapat menurunkan resiko terjadinya gangguan jaringan lunak. Pertama, berolahraga secara teratur. Kedua, menerapkan pola makan yang sehat dan seimbang. Yang ketiga, menjaga berat badan yang sehat. Keempat,
meminimalisir pajanan senyawa kimia yang mengandung racun, dan kelima, meminimalisir pajanan terhadap radiasi, dan yang terakhir, menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin. Selanjutnya adalah influenza. Influenza menurut WHO adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza atau kadang disebut dengan flu. Penyakit ini sangat rentan untuk menular di antar manusia. Perilaku yang dapat mencegah penularan flu adalah rajin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang berbahan dasar alkohol. Tidak menyentuh mulut, hidung dan mata sebelum mencuci tangan. Bersihkan permukaan benda yang sering disentuh dengan cairan desinfektan. Tutup hidung, mulut dengan lengan atau siku atau tisu ketika batuk atau bersin. Selanjutnya adalah faringitis akut. Faringitis akut merupakan peradangan yang terjadi di faring atau kadang disebut dengan tenggorokan. Kondisi ini disebut dengan radang tenggorokan yang dapat ditandai dengan adanya rasa gatal di tenggorokan, rasa sulit menelan, dan nyeri saat menelan. Pencegahan faringitis dilakukan dengan menghindari penyebab dan pemicunya. Anda dapat melakukannya dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, seperti rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jangan berbagi peralatan makan ataupun minum, atau peralatan mandi dengan penderita faringitis. Pasien faringitis sebaiknya tidak masuk sekolah ataupun kantor selama 1-2 hari pertama sakit untuk mencegah adanya penularan. Selanjutnya adalah diare. Diare adalah buang air besar dengan perubahan konsistensi ke lembek atau ke cair dengan frekuensi 3 kali dalam sehari. Untuk pencegahan diare dapat meliputi perilaku sehat dengan pemberian ASI sejak bayi dan pemberian makanan pendamping ASI, menggunakan air bersih yang cukup, rajin mencuci tangan, menggunakan jamban. Keluarga yang tidak mempunyai jamban harus melakukan pembuatan jamban dan keluarga harus buang air besar di jamban. Dan yang terakhir, pemberian imunisasi campak.